banyak sekali bahasa, dan untuk itu dia melakukan penelitian berdasarkan kesimpulan yang dia dapat bahwa kalau ingin mengetahui bahasa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden dulu, bahasa yang pertama, bahasa yang mula-mula, yaitu dengan melihat apa bahasa yang digunakan oleh bayi. Jadi dalam penelitian itu dikatakan dia mengambil beberapa orang bayi yang baru dilahirkan, tidak disebutkan dengan jelas berapa banyak bayinya, tetapi dikatakan dia memberikan pengasuhannya hanya kepada sekelompok perawat yang sudah diberikan instruksi khusus bahwa bayi-bayi yang mereka awasi itu harus dirawat dengan baik, dipastikan kebutuhan makan dan minumnya cukup dan juga kebersihannya. Tetapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh melakukan komunikasi verbal dan non-verbal dengan bahasa ataupun dengan cara-cara yang lain, dengan senyuman, dengan sentuhan dan yang lain sebagainya. Nah, tetapi dikatakan yang menjadi sangat ironis hasil penelitian tersebut mendapatkan bahwa mereka tidak bahasa bayi yang asli tersebut karena dikatakan bayi-bayi itu tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik. Bahkan dikatakan ada banyak sekali yang pada akhirnya bayi tersebut meninggal dunia. Jadi secara fisik mereka mendapatkan perawatan, mereka mendapatkan cukup makan dan minumnya, tetapi karena tidak adanya komunikasi dengan orang-orang sekelilingnya, para pengasuhnya, bayi-bayi itu meninggal dunia. Jadi ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan bahwa manusia untuk bertahan hidup membutuhkan dukungan cinta dan kasih. Nah, yang berikutnya lagi adalah dalam hubungan sosial yang kita dapatkan, itu juga adalah satu hal yang mendukung kita untuk dalam proses belajar kita pada saat kita bertumbuh dewasa. Ada satu peribahasa dari bangsa di Afrika yang mengatakan, it takes the whole village to raise a kid or a child. Jadi membutuhkan seluruh kampung untuk membesarkan seorang anak. Nah, kalau kita melihat di zaman saya dulu, saya masih ingat karena saya besar di kampung di Kalimantan, bahwa pada saat kita bertumbuh, kita sudah diajarkan nilai-nilai dan etika yang dianut oleh seluruh masyarakat. Contohnya, kita harus bersikap sopan, kita harus selalu menegur dan menyapa mereka yang lebih tua. Kita harus menghormati mereka yang yang lebih tua dari kita. Kemudian kita juga harus saling menolong dan kita juga harus berperilaku jujur. Nah, apabila ada yang melakukan kesalahan, saya masih ingat sekali. Contohnya kedapatan mencuri dari kebun buah dari tetangga, ya, mengambil tanpa izin, karena tentu saja banyak sekali pohon buah di sekeliling kita dan seringkali tidak ada penunggunya karena halaman yang sangat luas, kebun yang sangat luas. Nah, siapa saja orang tua yang mendapati kita melakukan kesalahan, mereka punya hak untuk memberikan hukuman. Biasanya kita dijewer, dibawa pulang, ditanya di mana rumahnya, terus dilaporkan ke orang tuanya. Itu hal yang wajar. Nah, tetapi hasil pendidikan itu kita melihat bahwa pada saat kita tinggal di kampung, biasanya tingkat kejahatan sangat rendah. Dan perilaku orang-orang di kampung, zaman dulu paling sedikit, kita bisa melihat pelaku orang yang ramah tamah, yang sopan, kemudian yang sangat baik dan suka menolong, dan penuh kejujuran. Saya masih ingat dulu kalau ada yang pernah kehilangan sesuatu, jatuh di jalan, pada saat beberapa waktu kemudian, penduduk tersebut di tempat tersebut melihat ada orang asing yang bolak-balik ya seperti mencari sesuatu, mereka akan menyapa. Apa yang dicari? Sudah kehilangan apa? Dan biasanya kalau disampaikan, mereka langsung sampaikan, mereka langsung mendapatkan bahwa, oh, barang tersebut sudah didapat oleh keluarga tersebut, itu disimpan di sana, di rumah yang mana gitu. Jadi sangat mudah. Tetapi zaman sekarang kita melihat apabila bahkan guru menghukum seorang anak, seringkali bisa sampai menjadi kasus pelaporan ke polisi. Ya, tidak boleh ada hukuman fisik. Nah, tetapi akibatnya kita melihat sekarang bahwa kehidupan kita sekarang secara sosial sudah sangat renggang. Kriminalitas semakin meningkat jauh tajam. Dan bahkan juga tingkat kesopanan, tingkat sopan santun, dan kepedulian kita sesama sangat rendah. Inilah yang membuktikan bahwa memang dibutuhkan banyak sekali dukungan dari orang-orang sekeliling kita untuk mendidik dan membesarkan kita, terutama dalam kita mengenal nilai-nilai ya yang perlu kita patuhi dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa kita belajar hanya dari orang tua kita saja contohnya. Makanya ada peribahasa yang mengatakan bahwa apabila guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kita memerlukan
keteladanan yang kita lihat dari orang-orang dewasa di sekeliling kita. Nah, yang berikut juga, ini hal yang sangat menarik bagi saya beberapa tahun yang lalu saya dapatkan. Jadi dikatakan kita membutuhkan komunitas cinta untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang sehat, bahkan umur yang panjang. Nah, penelitian ini saya dapatkan dari apabila Anda lihat ke TED Talk atau ke YouTube, Anda bisa dapatkan penjelasannya. Ini adalah Robert Waldinger. Dia adalah salah satu manajer dari satu penelitian di Harvard, yaitu Harvard Studies on Adult Development. Jadi penelitian Harvard untuk melihat perkembangan kedewasaan manusia. Nah, proyek ini dilakukan sejak tahun 1938, selama 75 tahun. Robert Waldinger mengatakan bahwa ini adalah salah satu penelitian terbesar dan terpanjang yang pernah dilakukan oleh manusia untuk jangka waktu yang sangat sangat signifikan, karena 75 tahun. Dikatakan biasanya penelitian itu tidak bisa berlangsung lama karena apa? Biasanya penelitian itu tidak menunjukkan hasil sesuai yang diinginkan. Jadi sangat bias. Tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dari awal. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi juga para peneliti kehilangan minat untuk melanjutkan penelitian. Atau yang paling sering dihadapi adalah kekurangan dana untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi dalam penelitian ini dikatakan Harvard bisa menyelesaikan pendidikan itu selama 75 tahun. Bahkan dia menjadi manajer yang keempat. Karena yang sebelumnya sudah sangat tua, jadi dia gantikan. Dan penelitian ini sangat menakjubkan. Karena dalam penelitian itu dikatakan penelitiannya dilakukan di kota Boston terhadap 724 anak muda, ya, 724 anak muda yang diteliti selama 75 tahun kehidupan mereka berikutnya. Dan sebagian anak muda itu adalah mahasiswa tingkat 2 dari Harvard University. Sebagian lagi diambilkan dari salah satu bagian yang paling miskin di kota Boston sebagai pembanding. Nah, jadi mereka ini diamati kehidupannya dan diwawancarai setiap dalam waktu tertentu. Setelah mereka dewasa, mereka diteliti setiap 2 tahun. Ada banyak kuesioner yang mereka harus isi. Nah, dalam penelitian itu mereka akan melihat faktor apakah yang menentukan seorang itu bisa bahagia, memiliki kehidupan fisik yang sehat dan berumur panjang. Nah, hasil penelitian ini sangat menakjubkan karena didapati bahwa yang menentukan kehidupan seseorang itu bahagia, sehat, dan berumur panjang, bukan dikatakan bagaimana mereka punya tekanan darah, bagaimana kadar kolesterol darah mereka. Itu bukan faktor utama. Tetapi didapati bahwa dalam penelitian ini, hubungan sosiallah yang menentukan bagi mereka yang diteliti untuk mendapatkan dan mencapai tingkat bahagia, sehat, dan umur panjang. Jadi mereka harus memiliki koneksi sosial yang baik. Nah, dan yang kedua, mereka juga harus mendapatkan satu hubungan yang berkualitas dari orang-orang atau koneksi sosial terdekat mereka, yaitu dari keluarga mereka ataupun dari sahabat-sahabat yang ada di sekeliling mereka. Jadi tidak saja mereka memiliki koneksi sosial yang berlapis, jadi biasanya koneksi sosial yang didapat adalah dari keluarga, kemudian dari sahabat dan tetangga, dan kemudian dari masyarakat sekitarnya. Tetapi yang kedua adalah dari lingkungan yang ada di sekeliling mereka, mereka harus memiliki satu kualitas hubungan yang sangat erat. Jadi dikatakan, contohnya, mereka dari pasangan mereka, dari istri mereka, hubungan itu harus hubungan yang sangat mendukung. Bukan berarti mereka tidak pernah bertengkar, tetapi hubungan yang selalu saling mendukung dan membantu untuk bertumbuh. Nah, yang berikut lagi, kesimpulan yang ketiga yang mereka dapatkan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, sehat, dan umur panjang, dibutuhkan kesehatan secara khusus, yaitu otak mereka. Nah, kesehatan otak itu dikatakan ternyata mendapatkan dukungan yang sangat baik apabila mereka mendapatkan hubungan sosial yang sangat positif dari orang-orang sekeliling mereka. Jadi untuk mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang, salah satu syaratnya otaknya harus dalam keadaan baik. Otak yang baik dan sehat itu harus didukung oleh kehidupan sosial yang baik di sekelilingnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa faktor sosial sangat menentukan. Ini salah satu penelitian yang yang sangat positif untuk memastikan bahwa hubungan sosial itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, tanpa ini pun kita sudah bisa melihat bahwa mereka yang memiliki dukungan sosial yang baik, biasanya mereka lebih optimis. Orang yang lebih optimis biasanya lebih mudah untuk bahagia. Dan orang yang optimis dan bahagia biasanya lebih
bisa mencapai dan menemukan hal positif di sekeliling mereka, dan ini memberikan motivasi bagi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Saya beberapa di bulan Februari tahun 2020 yang lalu sempat berkunjung ke Jepang, ke Tokyo, dan saya mengambil waktu untuk pergi ke satu hutan di kaki Gunung Fuji. Saya ingin sekali pergi ke sana karena saya masih ingat pada saya masih di Kalimantan, masih usia SD. Pada saat satu kali di dunia dalam berita di Kalimantan waktu itu mulai jam 10 malam. Nah, di dalam dunia berita itu saya ingat sekali ada satu berita dan ada videonya bahwa di Jepang ada satu tempat di mana banyak sekali orang melakukan proses bunuh diri di hutan tersebut, dan saya khusus pergi ke tempat sana. Dan ada beberapa artikel yang saya lihat beberapa hari yang lalu yang menerangkan khusus mengenai hutan ini. Dan dikatakan Jepang walaupun salah satu negara yang sangat maju dan tingkat perekonomian yang sangat baik, tingkat pendidikan juga yang sangat baik, tetapi dikatakan salah satu negara yang memiliki tingkat bunuh diri yang sangat tinggi. Kenapa? Karena hubungan sosial mereka di sana umumnya sudah sangat renggang, sudah sangat individualis. Saya pada saat berada di sana, saya berbicara dengan beberapa orang warga negara di sana, beberapa mereka juga yang kerja di Jepang untuk jangka waktu yang sudah bertahun-tahun, dan saya dapati ada banyak sekali orang yang sekarang hidup sendiri, dan ada sampai satu keluarga orang tuanya sudah menikah untuk puluhan tahun, tetapi hampir tidak pernah bicara. Jadi mereka tinggal di rumah di lantai yang berbeda, hampir tidak ada komunikasi sama sekali, hanya sekedar hidup bersama di dalam satu rumah. Dan ada banyak yang sudah hidup sendiri, bahkan ada yang sampai salah satu pasangan itu meninggalkan keluarganya yang tinggal menjadi tunawisma, hidup di pinggir jalan. Dan ini salah satu yang hal yang kita bisa lihat kenapa bisa tingkat bunuh diri mereka sangat tinggi. Jadi untuk mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan sangat perlu didukung oleh kehidupan sosial yang baik. Nah, tidak itu saja. Satu hal lagi yang menarik adalah untuk mencapai kesuksesan secara karir, kita juga membutuhkan hubungan sosial dan pengalaman di dalam pekerjaan sosial atau social entrepreneur. Saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan beberapa perusahaan, khususnya ada satu bank di Belanda yang mengirimkan mereka punya karyawan selama 1 bulan penuh, dan mereka memberikan gaji tetap full agar karyawannya bisa bergabung dengan beberapa lembaga sosial dunia, dan waktu itu ada satu orang yang khusus mendaftar di ADRA Indonesia. Pada saat itu adik saya masih bekerja dan diperbantukan ke tempat proyek adik saya di Karawang. Jadi dia datang dengan biaya sendiri dan dibiayai oleh perusahaannya untuk membantu dalam pekerjaan sosial. Jadi mereka dikirim, dan ini masih anak-anak muda ya, yang baru mulai meneliti karir di perusahaan mereka, di bank mereka. Bayangkan, ini bank mengirimkan karyawannya ke berbagai pelosok dunia. Jadi ada 4 orang pada saat itu di batch mereka, yang 3 orang ke Amerika Selatan dan Afrika, tetapi ada 1 yang ke Indonesia, dan bekerja untuk membantu pekerjaan, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan mereka. Nah, satu kali istri saya mengatakan pada saat dalam satu perjalanan bisnis, pada saat di pesawat, dia duduk di samping seorang CEO dari satu perusahaan besar, perusahaan internasional. Dan pada saat mereka bercakap-cakap, sang CEO mengatakan bahwa pada saat dia memilih karyawan, salah satu kriteria yang dia lihat adalah tidak saja bagaimana pengalaman pekerjaannya ataupun latar belakang pendidikannya dan pencapaian akademisnya selama ini, tetapi satu hal yang dilihat adalah apakah karyawan calon karyawan ini, yang sang pelamar ini memiliki pengalaman dalam pekerjaan sosial. Dan istri saya menanyakan lebih jauh, kenapa ini menjadi salah satu kriteria? Karena istri saya salah satu orang yang menangani human resources ya di perusahaan. Jadi kenapa ini menjadi minat Anda? Dan kemudian sang CEO mengatakan begini, saya ingin melihat orang yang walaupun memiliki karir yang baik, tetapi tetap meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan sosial. Bayangkan, dalam kesibukannya, dia masih menyisihkan waktu dan serius melakukan pekerjaan sosial yang dia tidak dibayar.
Berarti kalau saya bayar dia dengan baik untuk melakukan satu pekerjaan, tentu dia akan lebih serius. Karena logikanya adalah untuk sesuatu yang tidak dibayar saja, dia mau mengerjakannya dengan baik. Apalagi dengan yang dibayar. Dan salah satu anak dari sahabat dekat saya, pada saat dia melanjutkan kuliah, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ke Jerman, salah satu syaratnya adalah tidak hanya dia menyelesaikan SMA-nya di Indonesia, dan dengan semua ijazahnya, dan juga dengan dengan adaptasi untuk sekolah internasionalnya. Tetapi juga dia memiliki diploma untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan, dan kebetulan dia terlibat dalam 2 kegiatan sosial kami. Dan waktu itu dia langsung menghubungi saya, Uncle, jangan lupa kirim segera diploma dari kegiatan sosial yang saya terlibat, karena ini menentukan saya untuk diterima di sekolah. Dan ada satu sahabat saya juga yang lain, pada saat dia bersekolah di Hong Kong, dia mendapatkan beasiswa, ada 5 persyaratannya. Dan salah satu syaratnya adalah karena dia memiliki latar belakang dan pengalaman terlibat dalam pelayanan sosial, pekerjaan sosial, proyek-proyek sosial. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dunia kita sekarang ini, hubungan sosial itu sangat menentukan untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa bertahan hidup, dan membantu kita supaya bisa belajar lebih optimal dalam kehidupan, tetapi juga untuk membantu kita mencapai kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Termasuk juga untuk mereka yang membutuhkan dalam karir, dalam pekerjaan mereka, membantu mereka untuk mencapai kesuksesan. Jadi inilah hal-hal yang saya bisa bagikan dan ingatkan bahwa hubungan sosial sangat penting. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mulai membuat sesuatu kegiatan yang kontinu di dalam rumah tangga kita, terutama mereka yang memiliki anak-anak yang masih kecil, untuk melakukan kegiatan sosial, untuk membantu mereka supaya mereka terbiasa dan dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik, sehingga mereka terbiasa pada saat mereka mandiri nanti, mereka menjadi orang yang peduli dengan sesama, mereka juga menjadi orang yang biasa terlibat, sehingga pada akhirnya ini akan membantu mereka dalam kehidupan mereka sendiri, secara pribadi. Baik, ada beberapa anjuran yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah, bantu anak-anak Anda untuk mengenali orang-orang di sekeliling keluarga Anda. Ya, siapapun juga, tetangga Anda, mungkin orang-orang yang biasa lewat di dekat Anda, ataupun juga mungkin mereka yang bekerja di lingkungan Anda, apakah itu security-nya, ataukah mereka, apapun juga ya, yang ada sekeliling kita. Bantu kita untuk mengenali mereka, mencari tahu siapa mereka. Ya, karena biasanya ada hal-hal yang menarik dari orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, biasakan juga untuk mulai membuka hati kita, mulai dengan mendoakan mereka. Apapun agama dan kepercayaan yang kita miliki, saya percaya bahwa kita semua diajarkan untuk peduli dan mau membantu mereka yang membutuhkan kesulitan di sekeliling kita. Jadi, bantu anak-anak Anda untuk membangun satu budaya di dalam keluarga yang baik, di mana kita terbiasa untuk mengenal orang-orang sekeliling kita, dan terbiasa untuk mau membuka diri dan membantu mereka. Jadi mulai dengan mendoakan mereka, kemudian rencanakan dan buat proyek sosial untuk membantu mereka. Nah, sebagai bagian penutup, saya ingin bagikan satu cerita. Mungkin saya pernah ceritakan di sini. Jadi pada saat saya di tahun 2006, setelah gempa tsunami yang ada di Aceh dan juga di Nias, saya selama 1 tahun bekerja di Aceh Barat, dan selama 5 minggu saya selalu berada di sana dan hanya dapat waktu pulang 1 minggu. Jadi saya full kerja 5 minggu dan pulang 1 minggu. Nah, pada satu kali saya pergi dan pulang, istri saya ceritakan apa yang terjadi dalam 1 bulan sebelumnya. Dikatakan pada saat dia akan pulang dari kantor, adik saya menelpon istri saya mengatakan, "Kak, tolong belanja karena makanan habis di rumah." Nah, pada saat istri saya kemudian singgah di salah satu supermarket dan pulang, sebenarnya istri saya agak bertanya-tanya karena dia baru saja selesai belanja sebelumnya, dan biasanya belanja kami mingguan. Ini baru beberapa hari yang lalu, tentu masih banyak barang seharusnya yang ada bahan makanan di dalam kulkas. Tetapi kalau sudah habis, tapi istri saya tidak bertanya banyak, belanja. Sampai di rumah, adik-adik saya, karena ada 3 adik-adik saya dan adik sepupu saya yang tinggal di rumah bersama-sama, dan mereka dengan takut-takut menjelaskan ke istri saya, "Kak, mohon maaf, makanan di rumah habis karena miracle tadi
masak dan bagikan ke semua ke tukang-tukang yang di tetangga. Yang pas di samping rumah kami ada tanah kosong selama bertahun-tahun dan pada waktu itu mulai dibangun menjadi kantor. Dan pada saat tukang-tukang di sana yang tinggal di sana ya 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, dan pada satu kali anak saya langsung mengatakan begini, potong buah dan kemudian bagikan ke tukang-tukang di sebelah. Setelah buah diantar, kemudian dia minta untuk anti-antinya masak nasi goreng dengan semua sayuran yang ada di rumah dan bagikan ke mereka. Kemudian pada saat itu anak saya baru berusia 5 tahun, ya 2006, 2001. Oh sorry, 4 tahun. Baru 4 tahun. Dan kemudian dijelaskan kepada istri saya, Mami, itu para tukang hidupnya sangat tidak sehat. Mereka kerja keras tetapi makannya biasanya cuma bakso, sate, ataupun makanan yang lain. Jadi mereka perlu banyak makan buah dan sayur. Jadi anak saya dari kecil, karena dia vegetarian dari kecil, saya sudah ajarkan mengenai makanan yang sehat, tetapi juga saya ajarkan dan saya libatkan dia untuk membantu. Pada saat dia berumur 4 tahun, dia sudah mengerti untuk melakukan proyek itu sendiri. Dan sekarang anak saya sudah sering sekali saya mendengarkan komplimen dari orang-orang yang mengenal dia, bagaimana dia sangat peduli dan suka sekali membantu orang sekelilingnya. Jadi saya tidak takut dengan karir anak saya. Dia sekarang di tahun terakhir di kuliahnya. Dan salah satu menjadi masalah dari teman-teman kuliahnya adalah pada saat mereka magang di perusahaan banyak sekali komentar-komentar negatif yang diberikan ke universitas, karena hampir semua sahabat-sahabat mereka yang sudah magang sebelumnya memiliki perilaku yang sangat sangat negatif, seperti tidak peduli dengan orang di kantor, datang terlambat, tidak ada motivasi dan lain sebagainya. Walaupun pencapaian akademis mereka sangat baik dan mereka tamat dari universitas yang salah satu yang ternama di Malaysia. Jadi hal ini yang saya kembali lihat dan buktikan dalam kehidupan saya dan keluarga, tetapi juga saya lihat sekarang di dunia profesional di sekeliling saya, bahwa hubungan sosial yang baik sangat diperlukan. Waktu kita tinggal di kampung, kita tidak merasa ini perlu, karena itu sudah menjadi bagian otomatis dari kehidupan kita di keluarga dan juga masyarakat sekeliling kita di kampung. Ya, ini nilai-nilai yang kita tidak perlu pergi ke sekolah, kita sudah praktekkan. Tetapi zaman sekarang, kita sudah melupakan nilai-nilai ini dan kita hanya mengejar 1-2 hal yang kita anggap penting. Dan hubungan sosial adalah sesuatu hal yang kita lupakan. Dalam dunia profesional, kita melihat ada banyak sekali orang yang bekerja tetapi sangat kesepian. Kenapa? Mereka dikelilingi banyak orang, tetapi mereka sangat kesepian. Kenapa? Tidak punya hubungan sosial yang baik. Jadi kembali, kita lihat sebelumnya ya, kalau Anda ingin bisa bertahan hidup dan juga bisa maksimal di dalam proses belajar bagi diri Anda, terutama bagi anak-anak Anda, kita membutuhkan satu komunitas cinta. Saya berikan istilah ini. Kita membutuhkan dukungan sosial yang baik. Nah, bagaimana dukungan sosial itu kita bisa dapatkan? Kita tentu harus menjadi sahabat yang baik terlebih dahulu bagi mereka. Jadi inilah bahan yang saya bisa bagikan sesuai dengan pelajaran bagian ke-8 hubungan sosial yang baik yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Terima kasih kembali kepada Wira. Terima kasih Pak Elvin. Tentunya kita semua pengen punya hubungan sosial yang baik ya dengan semua orang. Tetapi biasanya masalah itu terjadi atau bermula itu di lingkungan paling kecil, yaitu di rumah. Nah, biasanya di situ konflik paling sering terjadi, Pak Elvin. Mungkin ada pengalaman dari Pak Elvin sendiri atau yang lain bagaimana hubungan sosial yang baik itu bisa kita raih di lingkaran yang lebih luas. Tapi sementara kita harus juga mencapainya di dalam lingkaran yang paling kecil, yaitu di keluarga. Ya, jadi kalau untuk praktek dalam keluarga, memang kita sudah harus pada saat membina keluarga, ayah dan ibu sudah harus memiliki satu objektif dalam kehidupan mereka, pribadi ya. Mulai dari pribadi, kemudian pada saat menikah sudah memutuskan apa nilai-nilai yang kita akan hidupkan menjadi tujuan utama dalam kehidupan keluarga kita. Dan kemudian pada saat Anda memiliki anak, Anda harus tidak hanya sekitar ikut arus. Jadi apa yang terpikirkan, apa yang menjadi tema yang heboh saat itu, itulah yang kita lakukan. Tidak bisa begitu gitu. Kita harus punya prinsip. Ya. Jadi kebetulan saya pribadi, saya
sebelum menikah tahun 98, karena kami menikah tahun 2000, saya sudah memutuskan bahwa saya akan melibatkan diri sepenuhnya dalam kegiatan sosial. Jadi itu menjadi tujuan saya. Saya tidak mau fokus ke cari uang lagi. Saya merasa pada saat mencari uang sudah mengorbankan begitu banyak kehidupan pribadi saya, tetapi saya tidak dapatkan apa-apa. Bahkan hidup saya semakin kacau balau saat itu ya. Saya pernah cerita, saya bahkan menjadi pengguna narkoba saat itu. Kiri, kiri. Nah, Kiri ini kan pada saat namanya menikah, kebetulan nilai itu yang saya doakan. Saya minta kepada Tuhan untuk temukan membantu saya menemukan seseorang yang memiliki nilai yang sama, dan saya ketemu gitu dengan istri saya. Dan pada saat kami bicara, kami sudah sepakat untuk fokus 50-50, 50% dunia profesional, tapi 50% juga kita akan menjalankan kegiatan sosial dari rumah tangga. Jadi bukan karena agama, bukan karena saya juga bekerja di yayasan saat itu, tapi memang berasal dari rumah tangga. Dan pada saat saya punya anak, saya sudah tegaskan ke anak saya. Ada dua hal yang saya selalu tegaskan. Yang pertama adalah, Miracle, you should not lie. Kamu tidak boleh bohong sama sekali. Dan yang kedua, kamu harus respect dan hormati dan selalu siap membantu siapapun di sekeliling kamu, dari kecil. Tadi malam kami baru cerita lagi, kebetulan baru pulang dalam perjalanan karena macet ya, masih hujan dan ada beberapa tempat banjir. Jadi lumayan lama kami di jalan dan saya cerita kepada anak saya, kenapa kamu seperti ini sekarang? Ya kebetulan waktu kami ada pernikahan sore ini yang kami terlibat. Jadi pada saat praktek untuk rehearsal untuk kegiatan prosesi pernikahannya tadi malam, ada beberapa anak kecil yang ikut. Jadi anak saya tanya, Dedi, dulu saya waktu masih kecil itu suka ngerepotin nggak sih, suka seperti itu gitu. Saya bilang no. Kamu anak balita yang penurut yang nggak pernah bikin masalah ke saya dan ke mami kamu. Kenapa? Karena nilai itu sudah kami tanamkan sejak dalam kandungan. Dan ternyata bisa. Gitu. Ya, anak saya tidak pernah nangis yang sampai meraung-raung, apalagi menjerit-jerit dan banting-banting. Tidak pernah sama sekali. Karena apa? Kita sudah tetapkan hal tersebut apa menjadi objektif. Jadi pada saat kecil saya selalu terbiasa untuk meluangkan waktu berbicara dengan anak saya. Jadi kalau dia nangis, saya bilang, Miracle, stop crying, tell Daddy what's going on, what's wrong. Jadi saya bilang, berhenti nangis, cerita kepada Daddy, apa yang terjadi, apa yang salah. Jadi dia coba nangis sebentar, habis itu dia akan ceritakan. Jadi anak saya walaupun perempuan, ya separuh Dayak, separuh Jawa, orang Indonesia masih ya, tetapi dia punya nalar sangat baik, dan dia punya kepedulian juga sangat baik. Liburan kali ini, kami belum bisa pulang Indonesia, saya dengan istri, 2 hari lagi akan ke Sabah, ya ke bagian utara dari Kalimantan, tanah kelahiran saya. Nah, anak saya tinggal di rumah, dia malah bilang gini, Dedi, sebelum berangkat tadi pagi diingatkan lagi, jangan lupa belikan nanas dan bahan-bahan jusnya karena saya mau bikin jus, mau bagi ke semua penjaga dan semua karyawan di apartemen kami. Dia bikin sendiri proyeknya. Anak gadis masih umur berapa? 20 tahun sekarang. Biasanya sibuk shopping, sibuk nonton, ya anak-anak zaman sekarang kan gitu, sibuk dunia sendiri. Anak saya dia punya proyek sendiri gitu. Tetapi sudah dari kecil itu menjadi tujuan kami. Jadi pada saat mau menikah, sudah itu menjadi tujuan. Pada saat mau punya anak, sudah ada tujuan anak kami mau dibesarkan seperti apa. Seperti banyak keluarga kan, saya mau anak saya jago main piano. Dari kecil sudah dibelikan CD kan, zaman dulu CD lagu-lagunya Beethoven, Bach, diperdengarkan di perut. Kemudian waktu dia kecil, dibiasakan untuk bermain musik dan mulai les piano. Nah, seperti itu juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, tidak hanya bermain musik contohnya, tidak hanya les matematika. Kan seperti Kumon, dari kecil sudah harus mereka belajar matematika. Tetapi hubungan sosial dan juga pola hidup sehat sudah harus diajarkan. Karena hidup ini memiliki banyak faktor dan harus seimbang, jangan hanya satu. Jadi seperti begini yang saya bagikan, satu pengalaman yang saya baca dari kehidupan seorang dokter muda di Surabaya. Anda mungkin ingat cerita ini, saya mungkin tidak tepat yang menggambarkan, tapi ini yang saya dapati. Anaknya setelah tamat dokter, sukses sebagai dokter, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena itu adalah keinginan orang tua yang memaksakan dia harus menjadi dokter. Tapi dia tidak tahu kenapa harus jadi dokter, dan dia tidak menikmatinya. Padahal dokter adalah salah satu profesi yang sangat mulia, bisa menolong orang. Pada saat dia mandiri, dia tidak bisa lepas dari orang tua karena selama ini didikte sama orang tuanya. Gitu. Jadi ajarkan anak Anda mandiri, ajarkan anak Anda untuk mengerti kenapa dia hidup dan apa tujuan hidupnya. Bantu dia sejak usia dini. Ya.
Jadi biasanya profesi kita, contohnya teman-teman yang Chinese, kenapa biasanya jadi pengusaha sukses? Walaupun tadinya hanya punya warung kelontong contohnya, atau warung rokok yang kecil pinggir jalan, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, beberapa tahun kemudian akhirnya punya toko atau usaha yang sangat besar. Sementara biasanya kami yang pribumi, kalau punya toko, tidak pernah besar-besar. Kenapa? Karena teman-teman Chinese biasanya dari kecil sudah diajarkan untuk ulet, Rp1 pun dikumpul. Sementara yang pribumi ini dapat dikit udah pesta, langsung mau dinikmati dan dihabisin gitu. Bahkan kadang-kadang tidak laku pun barang dagangannya dimakan gitu. Dan juga apa? Kadang-kadang juga kita tidak tahu tidak bisa fokus dalam pekerjaan kita. Tetapi apakah teman-teman Chinese yang berhasil jadi istilahnya pedagang itu dari gennya seperti itu? Kan tidak. Karena dilatih memang dari kecil untuk apa? Untuk hidup hemat, untuk bekerja keras. Saya ada satu teman saya cerita begini. Kebetulan teman Chinese saya ada banyak sekali gitu, yang mengajarkan saya di awal karir saya. Dia mengatakan begini, Elvin, kenapa orang Chinese berhasil? Salah satu adalah hidup hemat dari kecil. Salah satunya adalah makan bubur. Waktu kami susah, itu beras sedikit harus cukup untuk makan satu keluarga selama tiap hari. Jadi kalau masih banyak beras, ya masih makan nasi atau makan bubur, nasinya banyak, berasnya banyak untuk dibikin. Waktu agak susah, ya berasnya sedikit, airnya yang banyak. Jadi porsinya tetap sama, tetap air yang lebih banyak. Jadi perut bisa tetap penuh, tetap rasa kenyang. Dan setelah sukses, kami tetap seperti itu, pertahankan hidup sederhana. Nah, sayangnya kalian biasanya apa? Gampang sekali untuk hura-huranya. Jadi nilai ini sebenarnya kenapa bisa berhasil? Kenapa ditanamkan dari kecil, dididik dari kecil, dan menjadi budaya keluarga. Nah, kalau dalam berdagang bisa begitu, kenapa tidak juga dalam pola hidup sehat? Bagaimana juga untuk untuk pandangan dan perilaku kehidupan sosial dalam bidang agama juga. Jadi harus dipraktekkan dari kecil. Jadi ini saran saya, mungkin tantangan bagi Anda yang mungkin sudah terlanjur ya, anak-anaknya sudah dewasa. Ada beberapa teman saya juga kemarin cerita juga Miracle bahwa ada temannya di gereja yang lebih muda 1-2 tahun dari dia. Sudah harus mandiri karena akan kuliah. Tapi ibunya komplain, anaknya tidak bisa masak sama sekali, sama-sama perempuan. Ya memang susah kalau tidak pernah dibiasakan masuk dapur dari kecil. Makanya ajarkan anak Anda dari kecil. Kalau sudah lebih dewasa, sudah lebih besar, duduk sama-sama dengan mereka. Jelaskan baik-baik. Memang tidak mudah, tetapi ajak mereka untuk melihat kenyataannya dan bantu mereka untuk melihat hal positif dan apa yang harus mereka mulai lakukan, harus mereka kejar kalau selama ini mereka tidak lakukan. Oke, mungkin itu sedikit pengalaman saya. Terima kasih Pak Elvin sudah berbagi ya. Kita sangat senang mendengarkan kesaksian ini ya. Ada satu kisah hidup yang nyata bagaimana suami dan istri kemudian berkomitmen bahkan mendidik anak-anaknya. Nah, mungkin tantangan buat kita yang sudah terlanjur dalam satu keluarga yang hubungan mungkin suami dan istri atau mungkin dengan anak atau mungkin dengan mertua itu terjadi ketidakseimbangan. Bahkan kita menemui juga beberapa pelanggan kami yang mengalami sakit yang parah ya, itu diakibatkan karena hubungan relasi sosial ya, yang tidak baik. Ada yang kita kebanyakan yang kita tahu nih ya, contohnya ada hubungan suami istri yang nggak baik dan akhirnya istri tertekan dan timbul contohnya yang sering kita dengar adalah kanker payudara. Dan setelah dicek sebelah mana yang sakit, yang kiri atau yang kanan. Nah, umumnya yang kanker sebelah payudara sebelah kiri umumnya itu ada hubungan keluarga yang lebih besar yang menyebabkan dia imunnya turun di situ sehingga menyebabkan kanker payudara sebelah kiri. Nah, sementara yang kanan, misalkan terjadi masalah gangguan di payudara kanan, itu biasanya akibat ketidakseimbangan hubungan sosial dengan suami. Nah, ini itu ada satu contoh lagi. Dan ada juga, ini pria, dia mengalami juga, pertama didiagnosa kanker, ternyata setelah dilihat track record dia punya hubungan sosial itu buruk. Jadi dia menerima segala sesuatu yang terjadi itu dengan kesimpulan negatif, sehingga membuat dia memiliki sakit yang begitu parah, kanker yang harus diobati. Ternyata setelah diberikan nasihat, kemudian diminta untuk
membaca buku-buku yang menguatkan, terutama satu judul buku Hidup yang Terbaik, itu cukup membuat perubahan karakternya. Jadi dia cukup menerima lingkungan yang tadinya dia gampang sekali untuk membenci, gampang sekali untuk mendendam di hati, ini sudah mulai perlahan berubah, dan banyak orang melihat karakternya sekarang sudah mulai berubah. Dan bahkan juga kita lihat progres sakitnya pun mulai membaik. Nah, ini beberapa contoh. Mungkin saudara-saudara sementara sedang bergumul dengan hubungan sosial, entah dengan pasangan, entah dengan anak, atau mungkin mantu, atau mungkin mertua. Nah, ini kita perlu sama-sama untuk cari solusinya. Nah, mungkin Pak Elvin juga bisa bantu kami. Ini mungkin Bapak Ibu mungkin pengen cari solusi atau cari tipsnya apa untuk mengatasi mungkin hubungan dengan mertua, hubungan dengan menantu, atau mungkin hubungan dengan orang tua sendiri. Mungkin bisa dibagikan juga di sini. Ya, jadi memang betul tadi bahwa hubungan yang negatif akan ada pengaruhnya. Jadi kita tadi lihat dari sisi positif ya, penelitian Harvard menunjukkan bahwa mereka yang punya dukungan sosial yang baik, termasuk dengan pasangan hidupnya, itu lebih sehat, lebih bahagia, dan umur panjang. Nah, tentu kebalikannya dengan sangat mudah, dan ada banyak contohnya gitu. Saya belum pernah lakukan penelitian, tetapi memang dalam pelayanan saya di awal pelayanan saya salah satunya ikut waktu itu suka datang menjenguk Ibu Pitlin ya, karena waktu saya mulai pelayanan Ibu Pitlin masih sakit parah-parahnya. Jadi saya tahu sekali Ibu Pitlin dulu. Kemudian mulai dia sembuh dan membaik, saya ikut menemani dia pelayanan awal-awal waktu dia mulai sering mengunjungi mereka yang sakit kanker. Dan memang pada saat saya menemani Ibu Pitlin, saya lihat sekali banyak sekali ibu-ibu yang sudah sakit kanker payudara yang parah, dan karena Ibu Pitlin terkenal sekali, jadi orang cari-cari dia, gitu. Nah, hampir semua pada saat kami ketemu, saya dapat cerita bahwa biasanya mereka punya hubungan sosial yang buruk di lingkungan terdekat ke mereka, di dekat keluarga inti mereka ya, entah pasangannya, entah anaknya, entah keluarga dekatnya. Dan memang kita bisa rasakan sendiri kalau suasana hati lagi tidak enak, makan pun jadi tidak enak, ya kan? Mau ngapa-ngapain jadi tidak enak gitu. Sementara kalau suasana hati lagi baik, yang badan tadi mau sakit aja bisa tiba-tiba sembuh, karena sudah bahas sebelumnya itu gitu. Atau makan yang tidak enak pun, suasana apapun yang tampaknya banyak negatifnya, tapi kita bisa selalu melihat yang positif. Jadi memang otak kita menentukan. Waktu di Ainon, untuk teman-teman yang pergi ke Ainon juga dikatakan bahwa T-cell kita ini sebenarnya seperti pasukan perang yang berpikir gitu. Jadi pada saat kita punya semangat yang positif, akhirnya tubuh kita akan bekerja secara maksimal untuk menghadapi penyakit. Tetapi apabila kita punya pandangan yang negatif, pertahanan tubuh kita juga akhirnya otomatis juga akan melemah. Gitu. Walaupun mungkin kondisinya masih cukup baik. Jadi memang suasana hati dan pandangan kita akan pengaruh sekali. Jadi untuk mereka, jadi pengalaman saya adalah untuk mereka yang memang sedang berada dalam masalah, ya Anda lihat ini gitu. Ini buktinya bahwa kalau kita mau melihat dan melakukan hal yang positif, itu akan membantu. Jadi tidak ada kata terlambat. Seperti saya sendiri dulu, yang saya sudah sering bagikan bahwa secara fisik saya banyak masalah sebelumnya. Tapi sekarang tubuh saya walaupun semakin menua, malah semakin sehat dan semakin bugar dibandingkan waktu saya lebih muda. Dan yang kedua, secara pola pikir juga, saya dulu orangnya lebih banyak pesimisnya, lebih banyak mindernya, lebih banyak berpikir ngiri ngelihat orang. Tapi sekarang saya selalu berpikir apa yang saya bisa bantu orang, kalau keluar itu aja. Sehingga akhirnya saya punya banyak sekali sahabat, karena suka nolong orang, karena lebih mudah untuk tersenyum, ya orang lebih suka ketemu saya gitu. Dan saya bisa rasakan sekarang punya sahabat di mana-mana, dan kalaupun ada masalah, lebih mudah kita untuk menyelesaikan masalah karena kita sudah mempunyai pola pikir yang positif. Akan lebih mudah. Jadi apapun situasi Anda, kembali kita orang Indonesia masih sebagian besar masih punya percaya dengan agama ya, percaya dengan hubungan dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk bantu Anda untuk memperbaiki apapun yang salah dalam kehidupan Anda. Dan itu saya rasakan sendiri. Kehidupan saya sangat berantakan sebelumnya waktu saya masih single. Tetapi pada saat saya minta Tuhan untuk bantu saya, dan tanpa sadar Tuhan bukakan jalan.
sehingga akhirnya saya bisa sampai ke titik ini sekarang gitu. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan adalah tidak ada kata terlambat. Karena apa? Komunitas kita minimal, kita punya komunitas sekarang yang saling membantu. Anda bisa saling berbuka, saling berbagi, bisa hubungi juga admin dari Klub Sehat Solo, dan ada banyak proyek juga yang mudah-mudahan semakin banyak dilakukan ya, karena apa namanya masalah dengan pandemi ya, tidak bisa kita ketemu secara fisik. Ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan. Tapi mulai terlibat lebih banyak dan mulai praktekkan apa yang kita pelajari sama-sama sekarang. Mungkin itu, Wira. Baik, berarti kita harus men-setting pikiran kita untuk punya pikiran positif ya. Supaya pun yang keluar pun juga energi positif ke orang lain. Biasanya apa yang kita keluarkan positif, kita juga akan terima positif juga. Amin ya. Nah, Betul. kita memang perlu komunitas yang saling memberikan energi positif tentunya, dan kita bersyukur di sini ada komunitas klub sehat di mana kita bisa saling sharing, menguatkan, karena seperti kalau kita mendengarkan apa ya, kalau mungkin bagi yang Nasrani pergi ke gereja itu tiap minggu mendengarkan renungan ya, atau mungkin kalau yang Muslim pergi ke masjid. Untuk yang pria di hari Jumat, ibadah bersama, mendengarkan juga kajian. Nah, itu kita perlu tiap minggu, dan kita perlu juga mendengarkan nasihat-nasihat kesehatan itu juga serutin mungkin, supaya kita yang tadinya sudah mulai melenceng-melenceng, mulai lagi ke jalur pola yang sehat. Nah, kita perlu panduan pribadi sebenarnya, terutama kalau yang berurusan dengan pikiran, karena kan kita mikir tiap hari juga. Nah, jadi memang kita perlu sahabat yang sehat, komunitas yang sehat, supaya saling memberikan energi positif. Nah, kalau saya pribadi nih, saya ada buku yang berjudul Hidup yang Terbaik. Mungkin bisa juga teman-teman, Bapak Ibu nanti bisa tanya-tanya juga di toko Klub Sehat tentang buku ini. Bu Andri ini mungkin sudah pernah membaca, Pak Elvin juga sudah pernah membaca, mungkin bisa sharing-sharing dari buku ini, bagaimana kita juga bisa membangun hubungan sosial yang baik, mempraktekannya dari diri sendiri dulu ya. Nah, dari yang sudah kita dengar dari Pak Elvin, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau mau bertanya. Mohon maaf Mira, saya pamit duluan ya. Oh iya, Harus siap acara pernikahan. baik. Terima kasih Pak Elvin. Oke. Selamat sore teman-teman. Silakan teruskan. Ya, baik. Sementara Pak Elvin boleh leave, kita bisa masih sharing, masih ada kesempatan untuk sharing bagaimana kita mau mencapai hubungan sosial yang baik secara maksimal. Silakan Bapak Ibu yang pengen bertanya, mungkin kita nanti akan tampung pertanyaan yang kalau kita nggak bisa jawab di sini, atau mungkin ada tips-tips yang lain yang mungkin pernah Bapak Ibu alami, supaya kita yang dengar boleh juga mempraktekannya yang baik. Mungkin dari Ibu Linda Sitompul ini boleh berbagi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan hubungan sosial yang baik. Mungkin Bapak dari mungkin juga bisa dari Bapak Manalu, Ibu Susi dari Solo bisa juga membagikan pengalamannya. Silahkan. Atau Mas Heli, silahkan juga berbagi. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan.
Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalamannya bagaimana bisa mencapai hubungan sosial yang baik supaya kesehatan kita bisa maksimal lagi. Silakan Bu Andrini. Halo, maaf, saya masih ada di dalam mobil ini ya. Ya, saya cuma mau tambahkan sedikit pengalaman saya. Saya itu orang yang paling suka sekali berteman. Jadi buat saya, satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman buat saya masih kurang. Ya, jadi saya berusaha supaya hidup bisa berdampingan dengan semua orang, semua kalangan gitu. Jadi saya harus selalu berpikir positif, saya selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Saya tidak suka untuk menduga-duga seseorang, berprasangka, itu saya nggak suka ya. Karena saya kepingin saya punya banyak sahabat. Tuh. Untuk hubungan sosial baik, kita nggak boleh berprasangka sama seseorang. Sama kalau ada seseorang yang punya prasangka, misalkan sama saya kan ya nggak nyaman. Saya sendiri juga seperti itu, saya juga enggak nyaman kalau saya berprasangka sama orang lain. Jadi ya kita hidup sama-sama lah. Jadi sama-sama enak gitu ya, supaya kita hidup itu bisa langgeng, persahabatan itu langgeng. Dan saya punya sahabat-sahabat saya dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang nih saya udah punya cucu 2 hampir 3, ya mereka masih jadi sahabat saya, puji Tuhan. Dan sahabat itu sahabat yang dekat itu bisa lebih dari seorang saudara gitu ya. Jadi kalau kita memelihara persahabatan ya, hubungan sosial yang baik, itu menambah juga seperti yang Lira bilang tadi, Pak Elvin juga, imun sistem kita itu juga meningkat loh. Jadi kita merasa bahwa sahabat-sahabat kita tuh mengasihi kita ya, menyayangi kita diterima dimanapun. Nah itu kan ada perasaan positif yang membangun imun sistem kita gitu. Bayangkan kalau kita di mana-mana, begitu kita datang semua bubar. Wah, itu gimana ya? Jadi hubungan sosialnya itu kurang baik. Tapi kalau kita di mana-mana kita diterima, kita di mana-mana kita orang senang sama kita gitu. Ya itu kita merasa bahwa kita itu dikasih, dan itu menambah daya tahan tubuh kita gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa bagikan ya, terutama juga kita itu harus membina bukan hanya dengan membina hubungan baik dengan orang-orang yang di sekitar. Terutama itu adalah orang-orang yang serumah sama kita. Sedapur, selembur, sekasur, sesumur ya, ada 4S itu. Pertama tuh sekasur, ya orang yang pasangan kita. Terus kemudian yang sedapur tuh orang yang serumah sama kita. Kemudian yang sesumur itu tetangga, tonggo teparo ya, yang satu sumur sama kita. Kemudian yang keempat adalah selembur, orang yang bekerja sama kita. Apakah hubungan kita dengan mereka semua itu baik? Kalau hubungan sosial dengan mereka itu baik, ya insya Allah kita akan merasa kita tuh diterima, dan hubungan kita ini bisa menjadi Baik, Bu Andrini, sepertinya satu keluarga, dan itu menyehat. Thank you. Baik. Mungkin ada yang lain, Ibu Marsha mau berbagi pengalamannya bagaimana mencapai hubungan sosial yang baik? Atau Ibu Susi Endah dari Solo boleh juga berbagi atau mungkin bertanya. Silakan Ibu. Iya, makasih Mbak Wira. Terima kasih kesempatannya. Kalau saya ini loh Mbak, saya tuh orangnya senang sekali bersosialisasi ya. Bersosial, terutama saya kan memang hubungannya dengan kegiatan sosial ya, dengan orang-orang tua, dengan orang-orang sakit gitu ya. Tapi kadang anak saya ikut bareng satu mobil gitu sama teman-teman saya. Cuman dia mesti diam aja. Terus saya pernah negur, bertegur gitu ya. Gimana Ibu, gimana Tante atau gimana gitu. Tapi anak saya, kan saya beda sama Mami. Saya kan introvert. Mami kan ekstrovert. Gitu. Gimana caranya kalau
biar tuh anak bisa seperti yang saya setiap hari ini lakukan gitu loh, Mbak. Ini anaknya laki-laki perempuan, Ibu? Perempuan, Perempuan ya. tapi dia orangnya diam sekali. Kalau nggak ditegur nggak ngomong gitu loh. Gitu Padahal ya. ya bareng-bareng teman-teman saya gitu. Mungkin Gitu loh, Mbak. mungkin begini Bu, kalau saya punya pengalaman ya, dulu ibu saya kan juga gitu, jadi banyak bicara dan saya nggak suka. Tetapi Oh, ketika saya sendiri mandiri gitu ya, terpisah jauh dari ibu, apa yang ibu saya lakukan itu saya teladani. oh gitu. Jadi saya nggak suka kalau saya meniru ibu saya dan dilihat oleh ibu saya. Jadi saya melakukan atau meneladani apa yang ibu lakukan itu ketika saya tidak dilihat oleh ibu saya, gitu. Mungkin anak ibu juga seperti itu. Jadi sementara anak sedang menyerap apa yang dilakukan oleh orang tua, nanti suatu saat ketika terpisah di kegiatan lain, anak itu bisa melakukan seperti yang ibu lakukan gitu. Setuju nggak Bu? Oh iya mungkin gitu ya Mbak. Soalnya gini, dia tuh sebenarnya temennya banyak karena dia kan orangnya biasa ikut lomba debat, biasa jadi juri debat gitu ya Mbak. Tapi kalau campur dengan kita ibu-ibu itu nggak mau ngomong gitu sedikit pun enggak. Kalau dia ayo Mbak atau gimana, ya iya gitu doang. Padahal maksudnya Mbak agak baru ketemu misalnya teman saya naik ikut di mobil saya sore tante atau sore bu atau sore yang gitu ya, ini enggak, tapi kalau dia sama teman-temannya tuh banyak temennya sebetulnya gitu loh Pak. Iya. Itu maksud saya. Iya Bu, saya bisa merasakan apa yang anak ibu rasakan ya. Jadi kita nggak suka seperti disuruh-suruh gitu loh. Tapi kita lebih suka melihat dan kemudian kita akan praktekkan di dunia kita, di lingkungan kita sebagai anak-anak ya, di masa pertumbuhan. Gitu. Jadi makanya kita sebagai orang tua tentunya harus meneladani semua yang baik karena itu yang diserap oleh kita anak-anak yang melihat contoh. Karena melihat contoh itu lebih gampang daripada kita dikasih teori seperti itu. Jadi tidak perlu berpikir ya. Oh iya. Ya makasih Mbak Wira. Mungkin ada yang lain, pengalaman yang lain dari ibu-ibu, dari Bapak juga bisa dibagikan. Dari Jakarta, Ibu Susi boleh bagikan juga, mungkin ada pengalaman. Atau dari Bapak atau Ibu Siami. Ibu Siami boleh juga bagikan, Bu. Mungkin pertanyaan boleh juga, kita mungkin ada yang bisa menjawab juga. Ibu Helena boleh juga. Aku disebut Mit. Oh, Ibu Siami. Ibu Siami. Terima kasih cukup. Ya, silakan. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Emang saya juga senang bersosialisasi sejak anak saya yang ketiga masuk TK sampai sekarang pun masih berteman, berkawan. Kebanyakan orang Muslim. Jadi maksud saya itu pengen bahwa dia lebih dekat kenal dengan Tuhan. Tapi sulit sekali. Bagaimana caranya supaya mereka juga bisa kenal sama Tuhan. Jadi kalau sudah saya kenalkan bahwa saya ini orang Nasrani, tapi dia sangat senang mendengar pekabaran Tuhan. Tapi untuk membawa dia lebih dekat ke Tuhan, sulit sekali. Baik Bu Siami. Jadi bagaimana kita memperkenalkan diri kita, sekalipun berbeda, orang lain tidak menolak kita ya, itu sudah langkah yang baik ya. Terus kita lakukan kebaikan, karena ketika kita lakukan kebaikan pasti juga kita akan menerima dampak yang positif juga dalam diri kita ya.
Ini ada Ibu Marsha bertanya, hubungan sosial yang positif itu seperti apa? Mungkin ini contoh praktis ya. Mungkin ada saudara, Ibu Bapak yang mau berbagi hubungan sosial yang positif itu seperti apa? Boleh saya ngasih sedikit jawaban menurut saya ya. Jadi hubungan sosial yang positif kita itu kalau berteman sama orang kita tidak ngomongin orang lain ya. Terus kemudian kita tidak menebar gosip, tidak berprasangka. Terus kemudian kita kalau ada teman yang sedang susah, kita memberikan bantuan, ya. Jadi kita berpikir, kita bisa memikirkan dan kita bisa membantu dengan apa yang kita bisa, gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita itu bisa menjadi berkat, gitu. Ya, jadi sesuatu yang positif itu adalah saat kita menjadi berkat, gitu. Itu tambahan dari saya, masukan dari saya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan. Jadi pertemanan itu tidak selalu harus materi ya. Jadi mungkin kita menyediakan waktu kita menyediakan telinga kita untuk mau mendengar. Kadang orang itu butuh keluh kesahnya itu didengar. Jadi itu sesuatu yang positif, gitu menurut saya. Oke, thank you Wira. Baik, mungkin boleh gantian yang dari bapak-bapak ini. Kalau saya lihat di sini picture-nya Bapak Manalu. Boleh mungkin bisa membagikan hubungan sosial yang positif yang sudah secara aktif dilakukan apa nih Bapak Manalu? Boleh bagikan juga. Atau mungkin dari yang jauh ini dari Ibu Susi Jakarta boleh juga. Ibu Reni boleh juga membagikan pengalamannya atau mungkin boleh bertanya juga. Baik, bila mana tidak ada, kita akan bertemu kembali, nanti akan diinfokan berkaitan dengan kita liburan akhir tahun. Nanti kita akan infokan secara WhatsApp atau mungkin juga di sosial media kita dengan topik yang menarik juga tentunya tentang kesehatan, karena kesehatan tidak cukup dari makanan, tidak cukup dari olahraga, tidak cukup dengan air putih, tetapi ada 10 hal, ada 8 hal yang lain yang perlu kita capai sama-sama, dan itu sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah untuk dilakukan, hanya komitmen kita yang butuh dikuatkan satu sama lain. Dan juga mungkin ada hal yang mungkin kita belum tahu sebelumnya, akan kita dengarkan dari paparan dari pembicara kita, Bapak Elvin Bidi, dan kita juga bisa sharing dari pengalaman-pengalaman kita, dari apa yang sudah kita praktekkan mengenai pola hidup sehat. Baiklah, terima kasih. Saya akan tutup sesi ini dengan berdoa. Saya undang Ibu Andrini untuk berdoa, bisa? Oke, baiklah. Kita berdoa bersama. Saya akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Tuhan di surga, segala puji dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh berkumpul melalui Zoominar yang diadakan oleh Klub Sehat Solo. Kami boleh belajar bagaimana kami memiliki hubungan sosial yang baik, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi keluarga kami. Teristimewa kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ini semua yang kami pelajari bukan hanya sekedar wacana, tapi Tuhan akan memampukan kami, sehingga kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai kehidupan keluarga kami masing-masing,
Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berikan hikmat-Mu dalam buah pikiran kami, perkataan kami, maupun apa yang kami lakukan, sehingga hidup kami boleh bermanfaat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan mengikuti sesi kesehatan pola hidup sehat di topik yang berikutnya. Terus ikutin informasi-informasi yang akan dibagikan melalui Klub Sehat Solo. Terima kasih. Sama-sama Ibu Reni. Sampai jumpa di sesi Terima berikutnya. kasih Mbak Wira. Terima kasih Elvin, Bu Andini. Semua. Salam sehat semuanya.